Bayangkan sebuah gereja kecil tersembunyi di tengah hutan, yang awalnya hanya menjadi tempat ibadah sederhana bagi segelintir jemaat. Namun, ketika bencana alam melanda dengan kekuatan mematikan, bangunan sederhana ini berubah menjadi benteng harapan bagi ratusan orang. Di tengah suara gemuruh tanah longsor dan derasnya hujan yang memutus semua akses, gereja itu berdiri kokoh, memeluk setiap jiwa yang berlari mencari keselamatan. Dari tangis ketakutan hingga doa yang mengguncang hati, dari kegelapan malam hingga fajar penuh kemenangan, kisah ini akan membuktikan bahwa iman, keberanian, dan persatuan mampu mengalahkan teror terbesar sekalipun. Inilah cerita nyata yang akan menggugah hati Anda. Gereja kecil yang tersembunyi di tengah hutan lebat ini menjadi pusat perhatian karena keberadaannya yang begitu misterius. Penduduk desa sekitar hanya tahu sedikit tentang gereja itu, namun mereka selalu merasakan ketenangan setiap kali melintas dekat bangunan sederhana tersebut. Bangunan itu tampak tua, namun terawat dengan baik, dengan dinding kayu yang memantulkan cahaya matahari sore dan jendela-jendela kecil yang hangat. Di dalamnya, pendeta dan beberapa jemaat hidup sederhana, menjalankan rutinitas ibadah dan pelayanan tanpa banyak sorotan dari luar. Kehidupan mereka penuh kedamaian, jauh dari hiruk-pikuk kota dan permasalahan dunia modern. Setiap pagi, suara doa dan nyanyian rohani bergema, menembus hutan dan seolah membawa ketenangan bagi semua makhluk yang mendekat. Pendeta sering berjalan di sekitar hutan, berbicara dengan warga, dan menenangkan mereka yang gelisah. Masyarakat desa melihatnya sebagai sosok bijaksana, meski banyak yang belum berani mendekat terlalu sering. Seiring waktu, muncul rasa penasaran tentang bagaimana gereja ini berdiri di tengah hutan terpencil dan siapa saja yang membangunnya. Meski sederhana, ada aura khusus yang membuat setiap orang merasa aman dan tentram saat berada di dekatnya. Gereja itu seolah menyimpan rahasia yang lebih besar daripada sekadar tempat ibadah biasa. Hutan mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Angin kencang menerpa pepohonan, daun-daun beterbangan, dan sungai kecil di dekat desa mulai meluap. Penduduk desa mulai panik karena cuaca berubah begitu cepat dan drastis. Beberapa orang datang ke gereja mencari perlindungan, meski masih banyak yang ragu dan skeptis. Pendeta memperhatikan perubahan ini dengan serius dan mengajak jemaat untuk berdoa serta mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Warga desa yang awalnya menertawakan ramalan cuaca mulai merasa cemas melihat tanda-tanda alam yang jelas. Beberapa orang menyebut ini sebagai peringatan, sementara yang lain masih menganggapnya kebetulan semata. Jemaat gereja mulai mendiskusikan langkah-langkah persiapan, mulai dari menyiapkan makanan hingga mengevakuasi warga yang rentan. Suasana gereja berubah menjadi lebih serius, namun tetap tenang karena adanya kepemimpinan yang bijaksana. Ada rasa harapan yang tumbuh di tengah ketakutan, bahwa dengan iman dan kerjasama, mereka bisa melewati ancaman yang semakin nyata. Bencana mulai menampakkan wujudnya. Hujan lebat mengguyur hutan, tanah longsor kecil mulai terjadi, dan sungai yang meluap menimbulkan kepanikan di desa. Jemaat gereja segera mengevakuasi diri dan bersiap menolong orang lain yang terjebak. Pendeta memimpin strategi penyelamatan, mengarahkan jemaat dengan tenang namun tegas. Beberapa warga desa awalnya menolak, namun terpaksa ikut menyusul karena bahaya semakin dekat. Adegan heroik mulai terjadi, dengan beberapa jemaat menyelamatkan anak-anak dan orang tua dari rumah yang hampir terendam banjir. Ketegangan emosional muncul ketika mereka harus menghadapi ketakutan dan risiko nyawa sendiri. Kerjasama antara jemaat dan beberapa warga desa mulai terlihat, menumbuhkan rasa solidaritas yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Karakter utama, pendeta, menunjukkan keberanian luar biasa dalam menghadapi bahaya dan memimpin semua orang dengan iman. Momen ini menjadi titik balik, di mana gereja kecil itu mulai dipandang sebagai pusat keselamatan. Gereja kecil mulai menjadi tempat perlindungan utama bagi warga desa yang panik. Ruangan yang sebelumnya hanya digunakan untuk ibadah kini diisi oleh puluhan orang, tidur di lantai, bangku, dan bahkan di teras. Jemaat bekerja keras menyiapkan makanan seadanya, membersihkan ruang, dan memberikan obat-obatan untuk yang sakit. Ketertiban diatur dengan cermat meski jumlah orang terus bertambah. Beberapa warga yang awalnya skeptis mulai tersentuh oleh solidaritas dan pelayanan jemaat gereja. Hubungan antar karakter semakin erat, muncul persahabatan baru dan rasa saling percaya. Doa dan nyanyian rohani terus menguatkan mereka, memberikan ketenangan di tengah kepanikan luar. Konflik internal masih muncul, terutama dari mereka yang merasa putus asa, namun kepemimpinan pendeta selalu menenangkan. Gereja ini perlahan menjadi simbol harapan,
menembus ketakutan yang melanda desa. Suasana di dalam gereja berbeda jauh dari kekacauan di luar, menjadi oasis ketenangan di tengah bencana. Bencana semakin parah dan tantangan mulai muncul. Jalan-jalan utama desa tertutup tanah longsor, pohon-pohon tumbang menutup akses, dan hujan tak kunjung reda. Gereja menghadapi ancaman fisik, atap bocor, ruangan tergenang air, dan listrik padam. Evakuasi sebagian warga terpaksa dilakukan ke titik aman lain dengan perahu atau rakit darurat. Adegan heroik semakin dramatis, dengan jemaat menolong korban di tengah hujan deras, memindahkan yang sakit, dan memberikan penghiburan. Konflik batin muncul di antara mereka yang merasa lelah dan putus asa. Tokoh-tokoh yang sebelumnya ragu mulai menunjukkan keberanian luar biasa. Pendeta dan jemaat harus berpikir kreatif, menggunakan alat sederhana untuk menyelamatkan orang. Solidaritas menjadi kunci, menumbuhkan rasa percaya dan kepercayaan yang kuat di antara semua orang. Warga desa yang awalnya skeptis mulai menyadari bahwa gereja ini lebih dari sekadar tempat ibadah. Mereka menemukan harapan dan kekuatan melalui iman dan kerja sama yang tulus. Bencana mencapai puncaknya. Hujan lebat tidak kunjung reda. Sungai meluap, dan tanah longsor mengancam setiap sudut desa. Gereja tetap berdiri, menjadi titik aman terakhir bagi warga yang tersisa. Adegan dramatis terjadi ketika beberapa warga nyaris tersapu arus atau tertimpa pohon tumbang, namun diselamatkan tepat waktu oleh jemaat dan pendeta. Ketegangan emosional sangat tinggi, ketakutan, keputusasaan, dan pengorbanan nyata terlihat di setiap wajah. Doa bersama menjadi momen menguatkan iman, memberikan ketenangan di tengah kekacauan. Beberapa karakter menunjukkan keberanian luar biasa, menolong orang yang paling rentan. Situasi tampak hampir putus asa, namun momen-momen kecil keajaiban muncul, seperti bantuan tak terduga dari warga yang selamat sebelumnya. Solidaritas jemaat semakin terlihat kuat, menegaskan bahwa kekuatan iman dan kebersamaan mampu menghadapi bencana paling dahsyat. Gereja kecil itu kini benar-benar menjadi simbol harapan dan keselamatan. Bencana mulai mereda, hujan berkurang, dan sungai kembali normal. Warga mulai keluar dari gereja dengan rasa syukur yang mendalam. Gereja kecil yang sebelumnya hanya dikenal oleh segelintir orang kini menjadi pusat perhatian karena keberhasilannya menyelamatkan ratusan nyawa. Jemaat dan penduduk desa bekerja sama untuk membersihkan puing dan memulihkan desa. Karakter yang awalnya skeptis kini mengakui pentingnya gereja dan pelayanan jemaat. Adegan emosional muncul ketika warga berterima kasih kepada pendeta dan jemaat, beberapa meneteskan air mata haru. Gereja menjadi simbol solidaritas, keberanian, dan iman yang menenangkan semua orang. Pesan spiritual pendeta menyentuh hati banyak orang, menekankan pentingnya kepercayaan dan kerjasama dalam menghadapi krisis. Desa mulai pulih, namun pengalaman itu meninggalkan kesan mendalam bagi semua yang terlibat. Gereja kecil tetap berdiri tegak, menjadi mercusuar harapan yang abadi di tengah hutan. Hutan yang mengelilingi desa mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa, menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga. Angin kencang bertiup sepanjang hari, menggerakkan dedaunan dan ranting pohon hingga menimbulkan suara gemerisik yang menakutkan. Sungai kecil yang biasa tenang mulai meluap, airnya naik perlahan namun pasti, mengancam rumah-rumah di tepi desa. Beberapa warga mencoba mengantisipasi banjir dengan menutup pintu dan menumpuk barang berharga. Namun sebagian besar merasa panik tanpa tahu harus berbuat apa. Kabar tentang perubahan alam ini segera menyebar, dan rasa takut mulai menggigit hati warga desa. Pendeta gereja kecil itu memperhatikan tanda-tanda tersebut dengan cermat. Ia memanggil beberapa jemaat inti untuk berdiskusi dan mempersiapkan langkah-langkah antisipasi. Mereka mulai menyimpan makanan, menyiapkan tempat tidur darurat, dan memeriksa jalur evakuasi menuju gereja. Beberapa jemaat yang awalnya santai mulai merasakan ketegangan, menyadari bahwa bencana mungkin lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Di sisi lain, pendeta berusaha menenangkan semua orang dengan doa dan nasihat bijak, menekankan pentingnya persiapan sekaligus ketenangan hati. Warga desa yang skeptis mulai merasa cemas melihat perubahan alam yang nyata. Mereka yang sebelumnya menertawakan ramalan cuaca atau tanda-tanda alam kini, mulai mengakui adanya ancaman serius. Beberapa orang mencoba mendekati gereja, mencari perlindungan atau nasihat dari pendeta. Di tengah kekhawatiran itu, ada yang menolak untuk percaya dan memilih bertahan di rumah masing-masing, menghadapi bahaya sendiri. Keraguan dan ketakutan ini menciptakan ketegangan sosial,
namun juga membuka peluang bagi solidaritas untuk tumbuh di antara yang bersedia bekerja sama. Jemaat gereja mulai aktif mengatur strategi darurat. Mereka membagi tugas, mulai dari memasak makanan darurat, menyiapkan peralatan pertolongan pertama, hingga memantau jalur evakuasi. Semua orang menyadari bahwa persiapan ini bisa menjadi perbedaan antara keselamatan dan tragedi. Pendeta memimpin doa bersama setiap pagi dan sore, memberi ketenangan spiritual bagi semua orang. Suasana gereja yang tenang kontras dengan kepanikan yang terjadi di luar, menjadi titik fokus bagi warga yang mencari ketenangan dan harapan. Beberapa kejadian alam ekstrim mulai terjadi, menambah urgensi situasi. Pohon-pohon tumbang menutup jalan setapak, tanah longsor kecil menutupi sebagian area pertanian, dan angin kencang memutus beberapa jalur komunikasi. Penduduk desa yang masih berada di rumah mulai panik, beberapa mencoba menolong tetangga, sementara yang lain menunggu pertolongan datang. Gereja menjadi simbol perlindungan, tempat di mana mereka merasa aman meski alam tampak tak terkendali. Di tengah persiapan, muncul konflik internal. Beberapa warga desa menuduh jemaat gereja terlalu percaya diri atau terlalu religius. Beberapa jemaat sendiri merasa khawatir, apakah mereka cukup kuat menghadapi ancaman ini. Pendeta harus menenangkan semua pihak, menekankan bahwa kekuatan iman tidak menggantikan kewaspadaan, melainkan memperkuat tindakan nyata. Diskusi ini menekankan pentingnya keseimbangan antara spiritualitas dan tindakan praktis dalam menghadapi krisis. Seiring berjalannya waktu, rasa solidaritas mulai menguat. Warga desa yang awalnya skeptis mulai membantu menyiapkan jalur evakuasi, membawa makanan, dan menjaga anak-anak. Jemaat dan warga bekerja bersama, menciptakan jaringan pertolongan yang efektif. Meski ketakutan masih ada, kepercayaan mulai tumbuh, bahwa bersama mereka bisa menghadapi bencana. Gereja menjadi pusat koordinasi, bukan hanya untuk ibadah, tetapi juga untuk keselamatan dan pertolongan. Pendeta sering berjalan di sekitar desa, memeriksa situasi dan menenangkan warga. Ia memberikan saran praktis, mulai dari cara mengamankan rumah, hingga rencana evakuasi ke gereja. Kehadiran pendeta menumbuhkan rasa aman bagi warga yang kebingungan. Banyak warga yang mulai menaruh harapan pada gereja kecil itu, menyadari bahwa tempat ini lebih dari sekadar bangunan kayu di tengah hutan, melainkan simbol perlindungan yang nyata. Ketegangan terus meningkat ketika tanda-tanda alam semakin jelas. Hujan mulai turun lebih deras, tanah longsor meningkat, dan sungai meluap semakin cepat. Jemaat gereja menegaskan pentingnya menjaga ketenangan sambil terus memantau situasi. Mereka mulai menyiapkan perahu darurat dan rakit, memastikan semua warga yang ingin mengevakuasi bisa selamat. Upaya-upaya ini menunjukkan kombinasi antara kepemimpinan bijak, iman, dan tindakan nyata. Pada akhirnya, desa menyadari bahwa ancaman bencana tidak bisa dianggap remeh. Gereja kecil itu menjadi titik terang bagi semua warga, tempat di mana persiapan, solidaritas, dan iman menyatu. Doa, kerjasama, dan keberanian menjadi kunci menghadapi krisis yang semakin nyata. Bab ini menutup dengan suasana tegang namun penuh harapan. Menunggu babak berikutnya ketika bencana mulai menyerang dengan kekuatan penuh. Bencana mulai menampakkan wujudnya dengan jelas. Hujan lebat mengguyur sepanjang malam, membuat tanah di sekitar desa menjadi licin dan rawan longsor. Sungai yang sebelumnya tenang kini meluap dengan cepat, membanjiri pematang sawah dan jalan setapak. Warga desa yang belum sempat mengevakuasi diri mulai panik, mencari jalan keluar sebelum air menggenangi rumah mereka. Banyak dari mereka akhirnya memutuskan untuk menuju gereja kecil di tengah hutan sebagai tempat perlindungan. Pendeta segera mengatur strategi penyelamatan. Ia membagi jemaat menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok menolong warga menuju gereja, kelompok lain menyiapkan ruang perlindungan, dan sisanya menjaga agar jalur evakuasi tetap aman. Semua tindakan dilakukan dengan cepat, penuh ketenangan, dan disiplin. Keberanian dan kepemimpinan pendeta membuat warga yang panik mulai merasa tenang. Adegan heroik mulai terjadi ketika beberapa jemaat menolong anak-anak dan lansia dari rumah yang hampir terendam banjir. Beberapa warga nyaris terseret arus sungai, namun berhasil ditarik ke tempat aman berkat kerja sama yang solid. Rasa takut dan adrenalin membuat setiap gerakan penuh ketegangan, sementara doa dan nyanyian rohani dari gereja tetap terdengar, memberikan semangat bagi semua yang berjuang. Di luar gereja, tanah longsor kecil menutupi jalan setapak dan mengancam rumah-rumah di tepi hutan. Beberapa warga mencoba membersihkan jalan dengan peralatan seadanya,
sementara yang lain membantu memandu tetangga yang lebih lemah. Situasi semakin menegangkan ketika hujan tidak kunjung reda, dan air sungai terus naik perlahan namun pasti. Semua orang mulai menyadari bahwa bencana ini tidak main-main dan memerlukan kerjasama penuh. Jemaat gereja terus mempersiapkan ruang perlindungan. Bangku, meja, dan barang-barang lain dipindahkan untuk membuat ruang tidur darurat. Makanan darurat mulai dibagikan, meski persediaan terbatas. Beberapa warga yang awalnya skeptis mulai ikut membantu, menyadari bahwa keselamatan mereka bergantung pada solidaritas dan kerjasama. Gereja yang sebelumnya hanya dikenal sebagai tempat ibadah kini menjadi pusat operasi penyelamatan. Ketegangan emosional muncul ketika beberapa warga mulai kehilangan harapan. Mereka merasa terjebak, takut tidak bisa selamat dari banjir dan longsor. Pendeta segera mengadakan doa bersama, menenangkan semua orang, dan menekankan pentingnya tetap tenang dan berani. Pesan-pesan spiritual ini mulai menanamkan kepercayaan bahwa mereka bisa selamat jika tetap bersatu dan bekerja sama. Sementara itu, beberapa warga desa yang skeptis tetap bertahan di rumah mereka, mencoba melawan arus bencana sendiri. Namun, sebagian besar akhirnya menyerah dan mengikuti jemaat menuju gereja. Situasi ini menekankan perbedaan antara rasa takut yang melumpuhkan dan keberanian yang lahir dari solidaritas dan kepemimpinan bijaksana. Badai hujan dan angin yang mengguncang hutan membuat evakuasi semakin sulit. Jemaat harus berpikir cepat, menggunakan rakit darurat, tali, dan peralatan seadanya untuk menyelamatkan warga yang terjebak. Setiap penyelamatan menjadi momen dramatis yang menguji keberanian dan ketangkasan mereka. Namun, kerjasama yang solid dan iman yang teguh membuat semua orang tetap bersemangat, bahkan di tengah kondisi paling ekstrim. Keberanian dan ketenangan pendeta menjadi teladan bagi semua yang terlibat. Ia tidak hanya memimpin secara praktis, tetapi juga secara spiritual, menguatkan setiap orang melalui doa dan kata-kata penghiburan. Warga desa mulai memahami bahwa keselamatan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan fisik, tetapi juga oleh keteguhan hati dan keyakinan. Situasi yang tegang namun penuh harapan. Semua warga berhasil mencapai gereja, meski beberapa harus menghadapi risiko besar. Gereja kecil itu kini menjadi simbol perlindungan dan keberanian di tengah hutan, menegaskan peran sentralnya dalam menghadapi bencana. Persiapan yang matang, solidaritas, dan iman terbukti mampu menyelamatkan banyak nyawa, menyiapkan panggung. Gereja kecil itu kini berubah fungsi menjadi pusat perlindungan bagi warga desa yang panik dan terjebak oleh bencana. Ruangan yang sebelumnya hanya digunakan untuk ibadah kini dipenuhi puluhan orang, tidur berdesakan di lantai, bangku, dan bahkan teras gereja. Jemaat bekerja tanpa lelah menyiapkan ruang tidur darurat, membersihkan lantai, dan mengatur agar semua orang mendapatkan tempat yang aman. Aroma kayu gereja bercampur dengan udara lembab dari hujan deras di luar, menciptakan suasana hangat sekaligus tegang. Makanan darurat mulai dibagikan secara merata, meski persediaan terbatas. Jemaat menggunakan apa yang mereka miliki, mulai dari beras, sayur, hingga roti dan air bersih. Setiap kelompok memiliki tugas masing-masing, menyiapkan makanan, menjaga kebersihan, dan menghibur anak-anak yang takut. Suasana di dalam gereja berbeda jauh dengan kekacauan yang terjadi di luar. Jemaat tetap tenang, menebarkan rasa aman bagi semua yang berlindung di sana. Beberapa warga desa yang awalnya skeptis mulai tersentuh oleh solidaritas jemaat. Mereka menyadari bahwa bantuan dan perhatian yang diberikan tidak berpihak, melainkan murni demi keselamatan. Rasa cemas mulai berkurang, digantikan dengan rasa hormat dan kepercayaan pada gereja. Banyak dari mereka mulai ikut bekerja membantu menyiapkan ruang dan membagikan makanan, menyadari bahwa keselamatan mereka bergantung pada kerjasama dan ketenangan bersama. Doa dan nyanyian rohani terus terdengar, menguatkan semangat semua orang. Pendeta memimpin doa secara bergiliran, memberi kesempatan setiap orang untuk berbicara dan menenangkan hati. Suasana spiritual menjadi obat bagi kecemasan, membantu warga menghadapi ketidakpastian di luar gereja. Anak-anak yang awalnya menangis mulai tertidur dengan aman, dan lansia merasa nyaman meski dalam situasi darurat. Ketegangan masih muncul karena hujan dan banjir belum reda sepenuhnya. Beberapa warga merasa putus asa, khawatir rumah mereka rusak parah atau ladang mereka hilang. Jemaat gereja terus menenangkan mereka, memberi penghiburan dan menekankan pentingnya bersabar. Pendeta mengingatkan bahwa keselamatan dan hidup adalah hal utama, sementara harta benda dapat diperbaiki nanti.
Persiapan untuk menghadapi kemungkinan terburuk terus dilakukan. Jemaat mulai memeriksa atap gereja, memastikan tidak ada kebocoran, dan mengatur jalur evakuasi tambahan jika banjir meningkat. Peralatan darurat seperti lampu minyak, selimut, dan obat-obatan siap digunakan kapan saja. Semua orang bergerak cepat namun tetap tertib, menunjukkan disiplin yang lahir dari kepemimpinan bijaksana pendeta. Hubungan antar warga mulai erat. Mereka saling membantu, membagikan pengalaman, dan menghibur satu sama lain. Persahabatan baru terbentuk, menembus perbedaan usia, status sosial, dan latar belakang. Banyak warga yang sebelumnya merasa terisolasi kini merasa menjadi bagian dari komunitas yang kuat dan penuh kepedulian. Gereja menjadi simbol bukan hanya keselamatan fisik, tetapi juga ikatan sosial yang mendalam. Konflik internal masih muncul di beberapa titik, terutama bagi mereka yang takut dan sulit menerima kenyataan. Pendeta menghadapi tantangan besar untuk menenangkan hati mereka, menggunakan kata-kata bijak dan doa yang tulus. Beberapa warga yang awalnya marah atau frustrasi mulai meredakan emosinya, menyadari bahwa kemarahan tidak akan membantu situasi. Kesadaran akan pentingnya ketenangan dan solidaritas menjadi kunci untuk bertahan hidup. Di tengah malam, hujan mulai mereda sedikit, memberi harapan bahwa ancaman tidak akan semakin parah. Jemaat terus memantau situasi di luar, menjaga agar warga tetap aman dan nyaman. Setiap orang merasa lega, meski masih ada ketidakpastian. Gereja kecil itu tetap menjadi tempat perlindungan utama, dan semangat persatuan semakin terasa kuat. Rasa haru dan syukur. Gereja kecil di tengah hutan telah membuktikan peran vitalnya sebagai pusat perlindungan, bukan hanya bagi jemaat, tetapi juga bagi seluruh desa. Solidaritas, iman, dan kerjasama membentuk fondasi keselamatan yang nyata, menyiapkan panggung bagi bab berikutnya ketika bencana akan mencapai puncaknya dan gereja harus menghadapi tantangan terbesar. Bencana semakin parah. Hujan tak kunjung reda dan sungai yang meluap menenggelamkan jalan-jalan desa, membuat banyak rumah terendam air. Tanah longsor menutup beberapa akses utama, memisahkan sebagian warga dari jalur evakuasi. Gereja kecil kini menjadi satu-satunya titik perlindungan yang aman bagi semua warga, dan jemaat harus menghadapi tekanan berat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalamnya. Suasana tegang, namun kerjasama dan disiplin membuat mereka tetap bertahan. Pendeta segera mengatur strategi darurat. Ia membagi jemaat menjadi kelompok baru. Satu tim menjaga keamanan di sekitar gereja, tim lain menyiapkan peralatan darurat, dan sisanya membantu warga yang masih panik atau terluka. Setiap tindakan dilakukan dengan cepat, penuh ketenangan, dan efektif. Kepemimpinan pendeta menjadi kunci, menenangkan warga sekaligus memastikan semua orang bekerja sama. Beberapa warga mulai menunjukkan keberanian luar biasa. Mereka menolong anak-anak, lansia, dan tetangga yang terjebak di rumah yang hampir terendam banjir. Adegan penyelamatan berlangsung dramatis, dengan hujan deras dan arus sungai yang kuat sebagai latar. Ketegangan emosional meningkat, namun solidaritas membuat setiap orang tetap fokus pada keselamatan bersama. Evakuasi sebagian warga menjadi tantangan besar. Beberapa harus dibawa dengan rakit darurat atau dipandu melewati jalan licin yang terhalang longsor. Jemaat menggunakan tali, kayu, dan alat sederhana lainnya untuk memandu warga menuju gereja. Setiap langkah penuh risiko, namun kerjasama dan keberanian membuat semua orang berhasil melewati rintangan. Konflik batin muncul di antara warga yang takut kehilangan harta benda atau merasa putus asa menghadapi situasi ekstrim. Pendeta terus memberikan penghiburan, menekankan pentingnya keselamatan hidup dan kebersamaan. Kata-kata bijak dan doa yang tulus membantu menenangkan hati mereka, mengurangi ketakutan yang menguasai pikiran. Situasi fisik gereja juga menjadi tantangan. Atap mulai bocor, beberapa bagian lantai tergenang air, dan ruang perlindungan menjadi sempit karena jumlah warga yang terus bertambah. Jemaat bekerja siang dan malam memperbaiki kerusakan sementara, mengatur ulang ruang, dan memastikan semua orang tetap aman. Ketekunan mereka menjadi contoh bagi warga, menumbuhkan rasa percaya dan ketenangan. Beberapa warga desa yang awalnya skeptis kini aktif membantu. Mereka membawa makanan tambahan, membantu mengevakuasi warga yang kesulitan, dan menjaga anak-anak agar tetap tenang. Solidaritas ini menjadi bukti nyata bahwa bencana mampu menyatukan semua orang, mengikis perbedaan dan menumbuhkan rasa persaudaraan. Gereja kecil menjadi simbol kekuatan komunitas dan pusat harapan yang nyata. Ancaman bencana tidak hanya fisik,
tetapi juga emosional. Beberapa warga merasa frustasi, takut, dan kehilangan semangat. Jemaat gereja terus memotivasi mereka melalui doa, nyanyian rohani, dan kata-kata penyemangat. Anak-anak yang awalnya menangis kini mulai tersenyum, dan lansia merasa aman meski dalam situasi paling ekstrim. Atmosfer gereja dipenuhi campuran ketegangan, keberanian, dan harapan. Pendeta memimpin evaluasi rutin, memeriksa jalur evakuasi, memantau situasi di luar, dan memastikan persediaan makanan serta obat tetap cukup. Setiap keputusan diambil dengan cepat dan tepat, menjaga keselamatan warga di tengah kondisi paling kritis. Kepemimpinan ini memberi rasa aman dan menumbuhkan disiplin serta solidaritas yang kuat di antara semua warga. Kesadaran bahwa bencana yang semakin dahsyat menuntut keberanian, ketenangan, dan kerjasama tanpa henti. Gereja kecil menjadi simbol keselamatan, persatuan, dan iman yang teguh. Jemaat dan warga desa menyadari bahwa mereka tidak hanya bergantung pada perlindungan fisik, tetapi juga pada keberanian, solidaritas, dan keteguhan hati untuk menghadapi tantangan terbesar yang mungkin akan datang di puncak bencana. Bencana mencapai puncaknya. Hujan yang mengguyur sejak beberapa hari lalu tidak kunjung reda, sungai meluap dengan deras, dan tanah longsor menutup hampir semua jalan menuju desa. Gereja kecil kini benar-benar menjadi satu-satunya tempat perlindungan bagi warga yang tersisa. Suasana tegang dan mencekam, tetapi jemaat tetap berusaha menenangkan semua orang dengan doa, nyanyian rohani, dan keteguhan hati. Beberapa rumah telah hancur, dan warga yang sempat bertahan di rumah mereka terpaksa dievakuasi. Adegan penyelamatan berlangsung dramatis. Anak-anak digendong, lansia dibantu melewati jalan licin, dan beberapa warga dipandu menggunakan rakit darurat melalui arus sungai yang deras. Setiap langkah penuh risiko, namun keberanian dan kerjasama membuat hampir semua berhasil diselamatkan. Pendeta memimpin koordinasi dengan tegas. Ia membagi jemaat dan warga yang tersisa menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok menolong warga yang masih terjebak, kelompok lain menjaga keamanan gereja, sementara tim terakhir menyiapkan persediaan makanan, obat, dan selimut. Kepemimpinan pendeta yang bijaksana membuat semua orang tetap fokus meski dalam situasi ekstrim. Ketegangan emosional sangat tinggi. Beberapa warga merasa putus asa, ketakutan, atau menangis karena kehilangan rumah dan harta benda. Pendeta mengadakan doa bersama, memberi kesempatan bagi mereka untuk menyalurkan rasa takut dan cemas. Doa dan nyanyian rohani memberikan ketenangan, menumbuhkan keberanian, dan menguatkan solidaritas di antara semua warga. Evakuasi darurat menjadi tantangan terbesar. Arus sungai yang deras menghalangi akses, tanah longsor menutup jalan setapak, dan pohon tumbang menghadang setiap jalur keluar. Jemaat menggunakan alat seadanya, seperti tali, kayu, dan rakit darurat, untuk membantu warga melintasi rintangan. Adegan penyelamatan ini dramatis dan menegangkan, memperlihatkan keberanian, ketangkasan, dan kerjasama yang luar biasa. Beberapa warga yang awalnya skeptis kini menunjukkan keberanian yang mengejutkan. Mereka ikut menolong anak-anak dan lansia, mengatur jalur evakuasi, dan membagikan makanan serta air minum. Solidaritas yang muncul di tengah bencana ini menjadi bukti nyata bahwa ketakutan dapat diubah menjadi keberanian bila ada kepemimpinan yang bijak dan kerjasama yang tulus. Situasi fisik gereja juga menantang. Atap bocor di beberapa bagian, lantai tergenang air, dan ruang perlindungan terasa sempit karena jumlah warga terus bertambah. Jemaat bekerja tanpa lelah, memperbaiki bagian yang rusak, mengatur ulang ruang, dan memastikan semua orang tetap aman. Ketekunan mereka menjadi contoh keberanian dan dedikasi, menumbuhkan rasa percaya diri di antara warga yang selamat. Ancaman emosional juga nyata. Beberapa warga merasa cemas, takut kehilangan nyawa, dan frustrasi menghadapi situasi ekstrim. Pendeta terus menenangkan mereka melalui kata-kata bijak, doa, dan perhatian pribadi. Anak-anak yang sebelumnya menangis kini mulai tersenyum. Lansia merasa aman, dan warga dewasa mulai bekerja sama lebih efektif. Gereja menjadi tempat di mana ketegangan berubah menjadi kekuatan solidaritas. Keajaiban kecil muncul di tengah puncak bencana. Beberapa warga yang sempat nyaris tersapu arus sungai diselamatkan tepat waktu. Beberapa pohon yang tumbang tidak menimbulkan korban, dan bantuan dari warga desa yang selamat sebelumnya tiba secara tak terduga. Semua ini menumbuhkan rasa syukur dan memperkuat keyakinan bahwa mereka bisa melewati puncak bencana bersama. Kesadaran mendalam bahwa gereja kecil bukan hanya tempat ibadah, tetapi simbol keselamatan,
keberanian, dan solidaritas. Jemaat dan warga desa menyadari bahwa iman, keteguhan hati, dan kerjasama telah menyelamatkan ratusan nyawa. Gereja tetap berdiri tegak di tengah hutan, menjadi mercusuar harapan yang nyata di tengah bencana yang dahsyat. Bencana mulai mereda. Hujan turun perlahan, sungai kembali normal, dan tanah longsor mulai terlihat aman untuk dilintasi. Warga yang sebelumnya panik kini mulai keluar dari gereja dengan rasa syukur dan lega. Gereja kecil, yang telah menjadi pusat perlindungan selama krisis, kini menjadi simbol keselamatan dan harapan bagi seluruh desa. Suasana damai mulai kembali meski bekas-bekas kerusakan masih terlihat jelas di sekitar hutan dan desa. Jemaat dan warga desa bekerja sama untuk membersihkan puing dan menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Anak-anak bermain di sekitar gereja, kembali menebar tawa setelah beberapa hari penuh ketegangan. Lansia mulai menata kembali rumah mereka, dan warga dewasa saling membantu memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak. Solidaritas yang lahir selama bencana kini menjadi fondasi bagi pemulihan desa secara keseluruhan. Pendeta memimpin doa syukur bersama seluruh warga. Suara doa dan nyanyian rohani bergema, menandai momen kebersamaan dan rasa syukur yang mendalam. Banyak warga meneteskan air mata haru, menyadari bahwa mereka selamat bukan hanya karena upaya fisik, tetapi juga karena iman dan solidaritas yang tumbuh di tengah bencana. Gereja kecil menjadi saksi hidup dari kekuatan komunitas dan kepedulian. Beberapa warga yang sebelumnya skeptis kini menyadari pentingnya keberadaan gereja. Mereka yang dulu menertawakan jemaat kini ikut berterima kasih dan menghargai peran gereja dalam menyelamatkan ratusan nyawa. Kepercayaan dan rasa hormat tumbuh, menghapus perbedaan sosial dan sikap skeptis yang sebelumnya ada di desa. Gereja menjadi simbol persatuan yang melampaui perbedaan latar belakang. Proses pemulihan terus berjalan. Warga bekerja bersama untuk memperbaiki rumah, membersihkan jalan, dan menata kembali ladang yang rusak. Jemaat tetap aktif membantu, memberikan obat, makanan, dan dukungan moral bagi mereka yang masih trauma. Pendeta terus memberi nasihat bijak, menekankan bahwa kebersamaan, solidaritas, dan iman akan selalu menjadi penopang di masa depan. Adegan emosional muncul ketika warga dan jemaat saling berpelukan, meneteskan air mata haru karena berhasil melewati masa kritis bersama. Beberapa anak kecil yang sebelumnya ketakutan kini tersenyum dan bermain, menandakan bahwa kehidupan mulai normal kembali. Lansia dan orang dewasa berbagi pengalaman, mengingatkan satu sama lain tentang keberanian dan kesabaran yang telah mereka tunjukkan. Gereja kecil tetap menjadi pusat kegiatan. Meskipun bencana telah mereda, warga sering datang untuk berdoa, memberi ucapan syukur, dan menjaga agar semangat solidaritas tetap hidup. Bangunan sederhana itu kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol perlindungan, pengharapan, dan keberanian. Banyak warga desa mulai merencanakan kegiatan komunitas di sekitar gereja untuk memperkuat rasa kebersamaan. Pendeta menyampaikan pesan terakhir kepada warga. Ia menekankan bahwa pengalaman bencana ini mengajarkan pentingnya iman, keberanian, dan kerjasama. Setiap orang diajak untuk selalu siap menghadapi tantangan hidup, sambil menjaga solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Pesan ini meninggalkan kesan mendalam, menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dan keyakinan bahwa desa akan tetap aman bersama-sama. Suasana desa kini penuh harapan. Anak-anak bermain, orang dewasa bekerja sama memperbaiki rumah, dan lansia tersenyum menatap generasi muda yang penuh semangat. Gereja kecil tetap berdiri tegak di tengah hutan, menjadi mercusuar keselamatan dan simbol iman yang menyatukan warga. Semua orang menyadari bahwa mereka telah melalui ujian besar, dan kekuatan komunitas serta iman telah menyelamatkan mereka. Gereja kecil, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai tempat ibadah sederhana, kini menjadi pusat keselamatan, harapan, dan solidaritas. Jemaat dan warga desa menyadari bahwa keberanian, kerjasama, dan iman telah membimbing mereka melalui bencana. Kisah ini menjadi warisan yang akan dikenang, mengajarkan bahwa dalam kesulitan, persatuan dan iman mampu menumbuhkan kekuatan yang tak tergoyahkan. Setelah bencana mereda, gereja kecil di tengah hutan mulai menjadi pusat pemulihan dan koordinasi bagi warga desa. Jemaat dan penduduk bekerja sama untuk menata kembali rumah yang rusak, membersihkan jalan, dan memperbaiki jembatan yang terputus. Setiap langkah pemulihan dilakukan dengan hati-hati, memastikan tidak ada warga yang tertinggal atau terluka. Suasana di sekitar gereja kini dipenuhi aktivitas,
namun tetap terasa damai karena kehadiran pendeta yang menenangkan hati semua orang. Pendeta memimpin kegiatan pemulihan dengan bijaksana. Ia membagi warga menjadi kelompok kerja. Satu tim fokus memperbaiki rumah, tim lain menata ladang dan kebun, sementara kelompok ketiga menyiapkan makanan dan peralatan bagi mereka yang membutuhkan. Semua orang bekerja tanpa lelah, menyadari bahwa solidaritas dan kerjasama adalah kunci agar desa bisa kembali normal. Keberadaan gereja menjadi titik sentral, di mana setiap warga merasa aman dan didukung. Anak-anak mulai kembali bersekolah di halaman gereja yang diubah sementara menjadi kelas darurat. Jemaat bergiliran mengajar mereka membaca dan menulis, serta memberikan kegiatan kreatif untuk menghibur mereka. Suasana belajar yang hangat membantu anak-anak melupakan trauma yang mereka alami selama bencana. Gereja menjadi lebih dari sekadar tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan dan pemulihan psikologis bagi generasi muda. Beberapa warga yang sebelumnya skeptis kini aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Mereka membawa peralatan, membantu menyiapkan makanan, dan bekerja di lapangan bersama jemaat. Transformasi sikap ini menunjukkan bagaimana pengalaman bencana telah mengubah pandangan mereka, menumbuhkan rasa hormat, dan memperkuat ikatan komunitas. Gereja kecil menjadi simbol persatuan yang nyata, melampaui perbedaan sosial dan latar belakang. Pendeta terus memimpin doa bersama setiap pagi dan sore, menekankan pentingnya syukur dan ketekunan. Warga diajak merenungkan pengalaman yang mereka lalui, menyadari bahwa setiap ujian membawa pelajaran dan kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Doa menjadi momen refleksi dan penguatan iman, sekaligus menghubungkan semua warga dalam rasa kebersamaan yang mendalam. Suasana pemulihan tidak lepas dari tantangan. Beberapa rumah masih rusak parah, jalan setapak sulit dilalui, dan beberapa warga mengalami trauma fisik maupun emosional. Jemaat dan pendeta bekerja dengan sabar, memberikan perhatian pribadi kepada mereka yang membutuhkan. Keberanian dan ketekunan semua orang diuji, namun solidaritas membuat proses ini terasa ringan dan penuh harapan. Makanan dan persediaan logistik tetap menjadi perhatian utama. Jemaat bekerja sama dengan warga untuk menyiapkan dapur umum, memastikan semua orang menerima kebutuhan dasar. Anak-anak dan lansia mendapat prioritas, sementara warga dewasa membantu mendistribusikan makanan dan menjaga ketertiban. Kerjasama ini menjadi contoh nyata bahwa bencana telah menumbuhkan tanggung jawab kolektif yang kuat. Hari demi hari, desa mulai kembali normal. Kebun mulai ditanami ulang, rumah diperbaiki, dan jalan yang rusak mulai dilalui dengan aman. Jemaat dan warga bersama-sama merayakan setiap kemajuan kecil, menyadari bahwa pemulihan bukan hanya fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Gereja tetap menjadi pusat koordinasi, tempat semua orang bisa berkumpul dan saling mendukung. Cerita heroik kecil muncul dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa warga menolong tetangga yang kesulitan, anak-anak membantu membersihkan halaman, dan lansia memberikan nasihat bijak kepada generasi muda. Solidaritas dan kepedulian yang lahir dari pengalaman bencana kini menjadi bagian dari budaya desa, menguatkan rasa kebersamaan yang sebelumnya tidak begitu terlihat. Suasana haru dan penuh harapan. Gereja kecil tetap berdiri tegak, menjadi simbol keselamatan, keberanian, dan solidaritas. Pemulihan desa berjalan lambat namun pasti, dan warga menyadari bahwa pengalaman bencana telah mempererat hubungan mereka. Gereja tidak hanya menyelamatkan mereka dari bahaya fisik, tetapi juga menumbuhkan kekuatan komunitas dan iman yang tak tergoyahkan. Pemulihan desa mulai menunjukkan hasil nyata. Rumah-rumah yang rusak diperbaiki, jalan-jalan yang tertutup longsor dibuka kembali, dan ladang mulai ditanami ulang. Warga mulai menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa, namun pengalaman bencana meninggalkan bekas mendalam di hati mereka. Gereja kecil tetap menjadi pusat koordinasi, tempat warga berkumpul untuk membahas kemajuan pemulihan dan saling memberikan dukungan. Anak-anak kembali bersekolah di kelas darurat yang disiapkan di halaman gereja. Jemaat bergiliran mengajar dan memberi kegiatan kreatif untuk menghibur mereka. Suasana belajar yang hangat membuat anak-anak kembali tersenyum, mengurangi trauma yang mereka rasakan selama bencana. Gereja kini menjadi simbol pendidikan dan pengembangan generasi muda, tidak sekadar tempat ibadah. Beberapa warga yang sebelumnya skeptis kini aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Mereka membantu menyiapkan logistik, mendukung dapur umum, dan ikut memperbaiki rumah-rumah yang rusak. Transformasi sikap ini menjadi bukti bahwa pengalaman bencana telah menumbuhkan rasa persaudaraan, kepercayaan, dan solidaritas di antara semua warga desa.
Gereja kecil menjadi titik fokus kebersamaan dan persatuan. Pendeta terus memimpin doa bersama setiap pagi dan sore. Ia mengajak warga merenungkan pengalaman yang mereka lalui, mensyukuri keselamatan, dan menumbuhkan semangat persiapan menghadapi kemungkinan bencana di masa depan. Doa menjadi momen refleksi, penguatan iman, sekaligus pengikat hubungan antar warga yang semakin erat. Suasana desa mulai kembali hidup. Anak-anak bermain di halaman, orang dewasa bekerja sama memperbaiki rumah dan jalan, sementara lansia memberikan nasihat bijak dan mengawasi generasi muda. Kegiatan sehari-hari yang kembali normal menimbulkan rasa lega. Namun pengalaman bencana tetap meninggalkan kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan dan solidaritas. Beberapa warga mulai menceritakan pengalaman mereka selama bencana kepada tetangga dan generasi muda. Kisah heroik jemaat gereja dan pendeta menjadi teladan, menginspirasi semua orang untuk selalu siap menolong sesama. Cerita-cerita ini menumbuhkan rasa hormat dan menguatkan ikatan komunitas yang sebelumnya mungkin tidak terlalu terlihat. Dapur umum tetap aktif, menyediakan makanan bagi warga yang masih membutuhkan. Jemaat dan warga bekerja sama memastikan setiap orang mendapat perhatian, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang mengalami trauma fisik maupun emosional. Solidaritas ini menjadi bukti nyata bahwa bencana telah menumbuhkan tanggung jawab kolektif yang kuat di tengah desa. Gereja menjadi pusat kegiatan sosial. Setiap warga bisa berkumpul, berdiskusi, dan merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas hidup bersama. Pengalaman bencana telah menumbuhkan budaya gotong royong yang lebih nyata, dan gereja menjadi simbol dari budaya ini. Semua orang merasa aman dan didukung, baik secara fisik maupun emosional. Adegan emosional muncul ketika warga berkumpul untuk merayakan kemajuan pemulihan. Anak-anak bermain, orang dewasa bekerja sama memperbaiki rumah, dan lansia tersenyum menatap generasi muda yang penuh semangat. Semua orang menyadari bahwa mereka telah melalui ujian besar, dan kekuatan komunitas serta iman telah menyelamatkan mereka. Refleksi mendalam bahwa gereja kecil bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol keselamatan, keberanian, dan solidaritas. Jemaat dan warga desa menyadari bahwa pengalaman bencana telah mempererat hubungan mereka dan menumbuhkan budaya persaudaraan yang kuat. Gereja tetap berdiri tegak di tengah hutan, menjadi mercusuar harapan yang nyata bagi seluruh desa.